Istri dari Ahab, Raja Israel, adalah Isabel, penyembah dewa berhala. Banyak uang negara dipakai untuk membangun rumah-rumah dewa-dewa, bangunan yang besar dan megah di mana-mana di seluruh kerajaan Israel. Uang kerajaan dialokasikan untuk rumah penyembahan dewa berhala, sehingga lama-lama mayoritas penduduk Israel sudah menjadi penyembah berhala. Tanah Israel yang subur diberkati oleh Tuhan, tetapi dewa-dewa yang dipuji, hal inilah yang mendatangkan kutuk ke tanah Israel. Sehingga Nabi Elia mengumumkan hukuman bahwa tidak akan ada hujan turun sampai waktu yang ditentukan. Maka hujan pun tidak pernah turun, tanah kering kerontang, dan terjadilah kelaparan yang sangat berat. 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Padahal Raja Ahab yang membuka pintu kepada penyembahan dewa-dewa berhala, sehingga mendatangkan kutuk ke tanah Israel. Tetapi justru dia menuduh Nabi Elia yang mencelakakan Israel. Sudah terbalik, bukan? Nah, saudara, hal yang sama akan terulang kembali di masa yang akan datang. Karena manusia di seluruh dunia ini akan menginjak-injak hukum Tuhan, terutama hukum Sabat, karena sudah dijalankan undang-undang hukum hari Minggu. Sehingga dengan diciptakannya hukum hari Minggu seperti yang tersirat dalam Wahyu pasal 13, maka dunia ini akan mengalami krisis global. Akan terjadi kelaparan yang hebat dan krisis-krisis lainnya yang sangat mengerikan. Sejarah akan terulang kembali. Orang-orang yang berhari Minggu akan menuduh orang yang berhari Sabat pembawa celaka itu ke dalam dunia ini. Jadi akan terbalik. Padahal mereka sebenarnya yang mendatangkan celaka itu. Sehingga akan diadakan penganiayaan terhadap umat-umat Tuhan. Kebenaran mereka akan dituduhkan menjadi kesalahan mereka. Saudara, disinilah perlu persiapan ketahanan supaya iman kita tidak goyah di tengah-tengah ancaman penguasa dunia ini. Institusi antikristus penggagas hukum hari Minggu itu akan membuat hukum itu berat. Mereka yang kuat, yaitu pasukan khusus Tuhan, bertahan menghadapi aniaya yang berat itu. Mereka itulah yang 144.000 itu yang bertahan dan sudah melatih diri dari hari ke hari. Banyak orang akan kompromi dan murtad. Mereka tidak mempersiapkan tabiat. Sehari-harinya masih cinta dunia, masih lebih memikirkan makanan dan pakaian. Setengah hati mengikut Tuhan dan setengah hati lagi cinta mamon, yaitu perkara-perkara dunia. Marilah kita fokus mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua. Kita ini sudah hidup di akhir zaman. Tidak saatnya lagi mengejar harta dunia, tapi yang kita harus lebih perhatikan adalah tabiat kita, kekudusan hidup. Kiranya Roh Kudus lebih menerangkan firman-Nya ini kepada kita. Amin.